Ya sebetulnya sedaya niku saking pribadi ya, pribadi masing-masing. Saking pribadi kula sing kula lampahi niku. Niku nggih perjalanan ya. Semua itu pasti menemukan perjalanan, mendapatkan hidayah pasti setiap manusia itu. Tapi kapan waktunya kan tidak bisa ditentukan pribadi masing-masing. Dalam mulai gadah pengalaman menikah kan mulai dereng gadah bojo. Nggih, pripun, Mbah? Dereng gadah bojo saugi dipun disuruh kawin, saya tuh marah. Terus keluar rumah dolan dan seterusnya. Lah napa, Mbah, kok jenengan Ya permasalahannya nggak tahu. napa memang dereng wonten calon dados jenengan marah-marah. Marah-marah terus. Setelah itu dapat hidayah itu melalui keponakan saya yang masih kecil. Pak Poh itu enggak kok belum punya pupuh gitu. Terus akhirnya kok masuk ini ke Mak Trenyeng. iya. Terus saya seperti bingung. Terus kemudian keluar rumah kok yang saya tuju itu malah langgar musola itu. Terus di musola pokoknya saya masuk gitu aja. Menurut kok kebacut pun koyo aku iki. Oh, panjenengan iki sahabat kalian nangis-nangis Bang nggih. Setelah itu wudhu, sholat lagi. Sampai malam Mas. Loh, kok gak terasa saya itu kok seperti duduk di atas batu yang besar gitu. Dan ada burung yang mencok ke saya. Niku mimpi nggih, Bang? Mimpi. Itu ya mimpi atau gimana ndak tahu, saya itu duduk perasaan atau gimana terbawa ke situ sampai. Kemudian saya keluar terus bilang sama orang-orang sama perangkat desa, saya masuk di musola ini kok seperti ini, kok diencoki. Wow, mau dapat jodoh kamu. Alhamdulillah, saya bilang gitu. Kemudian besoknya kok ada yang nawari istri saya kepada saya. Nawari, kamu dulu sudah punya istri belum? Belum. Saya ikut saya ditunjukkan. Itu besoknya setelah dapat Besoknya ya, itu. besoknya persis. Dan setelah itu oke terus jadi sehari itu. Kok bisa instan Mau gitu ya, Bang? ya itu saya kan tidak masuk akal itu. Nah ternyata di kemudian hari setelah saya kawin ada impian ke saya. Win dhisik sing ngrabekne kowe iki aku itu siapa? Ternyata nenek moyang saya yang sudah meninggal. Oh, leluhur. Ya. Nah itu mengisahkan, kowe dhisik kamu dulu kawin saya titipkan kepada teman saya suruh carikan istri kamu gitu. Sinten nih Mas? Mbah Ali Mustaram. Mbah Ali Mustaram. Cikal bakal dusun sini. Mbah Ali Mustaram. Berarti ingkang babat desa Malang ini, Pak. Malang ya? Iya, desa ini. Tempat istri saya ini. Nah, karena mbah saya itu masih satu parangan, satu pondok lah istilahnya waktu dulu. Nggih ngapunten, Bang. Nggih kula kaget wae jenengan nyebataken asma Mbah Ali Mustaram. Lah kebetulan niku Mbah Wali Mustaram wonten sareane dateng Kediri. Lah ngaten terus prayogi kok sinambung. Terus kemudian Mbah Ali Mustaram itu makamnya tidak di sini. Saya cari sampai orang-orang kayak giopong golek wong sereneng. Terus saya masih terngiang terus, ingin mencari terus. Karena apa? Jasa beliau yang menjodohkan saya itu, yang mencarikan istri saya itu karena titipan dari mbah saya. Tetap saya cari walaupun bagaimana sampai saya melakukan
musafir apa itu kan tujuannya biar ketemu. Mau tanya siapa kalau tidak tanya orang? Nah, orang siapa yang saya tanya? Harus musafir yang pernah ke makam-makam itu. Dan akhirnya panjenengan bisa menemukan makam Mbah Wali Mustaram niku di Kediri, gimana kisahnya? Itu ketemu sama musafir ngomong-ngomong di jalan itu. Mas asli mana? Saya Kediri. Mbok tolong Mas. Kalau ketemu makam namanya ini Mbah Wali Mustaram, informasi ke saya. Nah kemudian beliau musafir itu yang saya tanya, lupa ingat. Katanya itu mungkin ada di Kediri gitu. Pernah dengar Di Kedirinya mana Mas kurang lebih di Papar. Nah, kemudian tempo 1 minggu saya pamit dengan istri saya mau ke Kediri, berangkat mencari, terus langsung ketemu. Setelah di Papar saya kan tanya-tanya makam di mana makam anu. Ada orang yang menunjukkan di perempatan jalan. Terus saya ketemu sana, terus ini siapa yang ngurus sekarang? Namanya Mbak Kamto gitu. Terus saya datang ke Mbak Kamto. Ya, alhamdulillah Mbah Kamto itu sendiri juga narasumber dari Whisper Kediri. Dan Mbah Kamto istilahnya muridnya Mbah Wali Mustaram. Kalau di sini dulu belum wali, masih Mbah itu, Mbah Wali Mustaram. Tidak mau dipanggil apa-apa. Sebenarnya sebutan wali niku asmanya asli atau Ali aslinya? Mustaram. Ali Mustaram. Tapi kok di Kediri wali, Mbah Wali Mustaram. Mungkin derajatnya tinggi lagi dianggap sebagai wali setelah meninggal. Kalau dulu belum meninggal kan mungkin tidak berani memanggil. Mungkin ada karomah dan sebagainya kan. Kalau di situ memang di sini dulu memang bukan karomah, malah katanya orang sini ya kiai gitu. Kiai di sini, alim ulama kiai yang mengajarkan agama di sini. Di sini ya kiainya para kiai gitu. Jadi santrinya bukan santri biasa, dulu kiainya para kiai. Tapi terbatas lingkungan sini. Kalau Mbah Wali Mustaram dari cerita masyarakat sini, itu Mbah Wali Mustaram itu cikal bakal sing babat dusun ini, dukuh desa ini. Tapi aslinya dari Begelen, Magelang. Begelen. Kalau Begelen itu bahasa Belanda itu. Begelen itu maksudnya bahasanya Belanda Magelang itu Begelen itu Begelen, batas. Beg itu kan batas, Begelen. Nah, kalau orang Jawa tidak bisa ngomong Begelen tapi Begelen. Itu bahasa Belanda. Begelen. Nah di sana itu memang tempatnya para santri, banyak santri. Itu termasuk bekas santrinya Pangeran Diponegoro. Itu masih pengikutnya tapi Daud itu sebenarnya yang saya terngiang sekali itu wong kuwi lho, ben supaya tenang uripe, ayem uripe, tentrem uripe. Yo mok telu sis. Kalau bilang saya itu sis. Niku sinten ingkang dawuh? Itu orang tapi ya waktu itu kumpul di masjid itu Mas. Saya kan dulu masjid tua-tua itu kan sering. Maksudnya teman-teman jamaah. Manggil saya ya orang tua orang mana saya enggak, saya cuma mendengarkan. Itu waktu dia ngomong, kok manggil saya sis, ambil nunjuk. Sis bukan sis Mbah kula gitu. Sis itu pengertiannya gini, sungkem ibadah karo salat kuwi lho.
OSIS, SIS, sungkem, ibadah, ibadah, sholat, kuwi tentrem nak uripmu. nggih panjenengan jlentrehake Mbah. Ingkang pertama napa? Sungkem. Sungkem niku wau. Sungkem ki ya becik kabeh wong tuwek ki ngutu. Sungkem ki ngene kala sungkem. Dateng tiang sepa. Sepa pertama sungkem, kita sungkem saya. Nggih, nggih. Sembah sungkem lah ning ngarane Nggih, itu. nggih, nggih. Katakan sembah sungkem. Kemudian ibadah berpeliharaan baik, ibadah itu merubah dari buruk menjadi baik, itu namanya ibadah. Diniatkan ibadah itu baik, dari kebaikan ibadah. Ya ibadah niku napa mawon? Ibadah itu suatu mengerjakan suatu masalah yang kira-kira mubadir menjadi tidak mubadir, itu sudah namanya ibadah. Kalau Anda baik diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk ibadah. Ibadah sendiri itu juga ternyata penting, ibadah. Karena ibadah itu nanti ya ditimbang ya, ada pahalanya gitu. Semua yang ada pahalanya itu namanya ibadah. Kita menegur orang yang tadinya tidak baik menjadi baik, itu namanya ibadah. Perilaku yang dikerjakan itu menuju kebaikan, itu ibadah. Kemudian yang satu terakhir sembahyang ya sholat, itu menjadi tenang. Siapapun orang apapun melakukan hal itu bisa tunduk, betul itu. Saya ngalami itu. Baik, sungkem baik kepada orang tua, mau beribadah berbuat baik, ibadah berbuat baik di dunianya, istilah diniatkan semua itu untuk ibadah. Suatu pekerjaan ya, niatkan sesuatu. Kemudian sembahyang, sholat, terakhir itu dikerjakan tenang mas, enggak betul. Nggih, panjenengan ngraosaken piyambak nggih. Kadang-kadang kulon iki sering nyampe niku kali tiang-tiang. Iya, ternyata betul. Baru kita ngomong saja dia itu sudah merasa masuk gitu. Mungkin ada petunjuk kejadian apa yang akan datang. Pernah gitu mengalami? Pernah. Ada ini dulu waktu belum ada apa itu penyakit corona ini. Ya, itu ada di langit itu ada awan yang bertuliskan Allah. Saya sama istri saya panggil keluar biar tahu, biar tidak bohong gitu ya. Saya tunjukkan itu tulisannya Allah, tapi Allah itu mau apa tidak tahu. Ya cuman waktu itu yang terlintas di hati saya, apapun milik saya yang tidak terpakai di rumah, itu kok ingin saya sekali itu mengeluarkan pakaian-pakaian. Ternyata besoknya itu saya ambil, saya keluarkan, saya bawa ke rumah sini, saya bawa. Biar untuk tolak balak istilahnya biar tidak ada. Perasaan saya seperti itu. Ternyata tolak balak itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Jadi bukan cara kita berobat alternatif itu. Yang penting kita memberi sedekah apapun yang kita miliki.